Kalau dulu aku sama kakak, apa kita bakal sama-sama? Halo guys, balik lagi sama aku di Winnie Papa. I don't give a fuck about a motherfucking ball. I'ma pull up with that stick and hit your motherfucking door. I don't give a fuck about a motherfucking ball. I'ma pull up with that stick and hit your motherfucking door. Dan di sini aku akan menjawab pertanyaan dari kalian semua yang udah jawab di Instagram aku yang aku udah buat Q&A. Dan di situ kan aku udah janji bakal jawabnya di YouTube channel aku ini dan bakal aku jawab di sini. Nah, yang pertama aku akan jelasin ke kalian sedikit aja sebelum masuk ke videonya, karena maaf ya, mic ini di sini. Jadi aku belum ada mic buat record, jadi aku pakai mic ini biar nanti suaraku sedikit jelas buat kalian yang denger gitu kan. Terus yang kedua, nanti ada beberapa pertanyaan yang agak sensitif, mungkin sedikit sensitif, bakal aku samarin namanya. Dan ya pokoknya langsung aja ke videonya. Oke, langsung aja. Yang pertama adalah Sekar Arum. Dari Sekar Arum, aku kayak mana orangnya, baik hati kan? Baik hati kok. Nice. Dan yang kedua dari Tariska, sekarang apa yang diprioritasin kakak selain kuliah? Yang aku prioritasin sekarang ini mungkin selain kuliah nih ya, selain kuliah nge-YouTube. Jadi YouTube ini bakal aku jalanin terus, maksudnya bakal aku upload per minggunya, mungkin kalau nggak salah 3-4 hari sekali aku bakal upload di channel ini gitu. Jadi kalau dulu aku sama kakak, apa kita bakal sama-sama? Wow. Iya, kalau kakak sama kamu dari dulu kita bakal terus sama-sama kok. Itu pasti nggak mungkin nggak. Karena suatu hubungan itu kita harus jalannya benar-benar gitu. Jadi kita harus berpikir satu untuk selamanya gitu. Begitu sih. Jadi Jody Andika, ajarin nge-YouTube. Aduh, parah lu Jod. Kan enggak, maksudnya kan aku terinspirasi dari kamu gitu buat YouTube ini gitu loh. Kan kamu udah terjun duluan ke YouTube, jadi harusnya aku minta ajarin ke kamu gitu. Apa penyebab dari anak kucing takut dipegang sama orang? Soalnya saya punya anak kucing namanya Lucy, tapi nggak mau dideketin. Kalau dideketin malah kayak ngeluarin gigi ungunya. Ya karena apa ya? Karena anak kucing itu juga bisa ngerasa asing sama orang lain gitu. Ya pokoknya gitu sih. Aku juga punya kucing namanya Cimot. Jadi ya gitu. Cimot ini juga malu-malu waktu masih anak kucing, tapi sekarang udah gede ya. Gitulah. Gitu. Yang selanjutnya ada di Vivit Maulana. Di sini dia nanya, kapan nih kolaborasi bareng? Oh, ya kita atur waktu aja lah. Kan kamu di Bogor, aku di Jambi juga. Kita sama-sama sibuk kan. Kamu apalagi si Vivit ini guys ya. Vivit ini lagi buat podcast dia di Spotify. Kamu cek aja di lupa namanya, pokoknya cek aja di Spotify. Fine Today pokoknya nama judul podcastnya sih gitu guys. Cek aja langsung guys ya. Apa bener kakak pernah jadi Prince di SMA tahun 2018? Ya, benar sekali. Dulu pernah ya guys, aku waktu SMA kelas 3 itu pernah jadi Prince nomor 2. Yang pertama itu kalau nggak salah Andre, yang ketiga itu Dio Nevada. Nah, itu sama-sama teman-teman aku sendiri gitu, kita bersaing. Di situ ada predikat, ada 3 kategori. Yang pertama itu tentang ketampanan, kesopanan, sama kepintaran gitu. Ada 3 itu dan alhamdulillahnya aku masuk ke 3 kriteria itu. Kalau nggak percaya nih, ada fotonya nih. Yang ketiga, yang Dio nggak ada ya, Dio nggak kefoto nih dari sini. Oke, gitu sih guys. Dan selanjutnya ada dari aku nggak sebut nama IG-nya ya. Jadi buat kalian nanti ini kalau aku nggak sebut nama asli di IG-nya nggak usah. Jadi nanti aku bakal kasih cantumin ke deskripsi aja nama-nama IG-nya. Jadi di sini langsung ke
siapa nama yang aku kenal dan aku jawab gitu ya kan. Kalau dalam hubungan salah satu ada yang mati rasa, gimana kak? Udah berusaha dibalikin tapi tetap gak bisa. Kita berusaha aja dulu sebisa mungkin, pokoknya kita harus bisa. Kalau kita bisa ngerubah perasaan yang mati rasa itu atau ngembalikin mati rasa itu gitu, kita harus berusaha terus, nggak boleh nyerah pokoknya. Dan jangan sekali-kali nih karena mati rasa kita nyari pelampiasan lain. Jangan. Itu bakal bukan memperbaiki hubungan tapi menghancurkan hubungan. Pokoknya jangan sekali-kali kayak gitu ya. Buat orang yang nanya ini juga dan buat kalian semua yang dengerin ini juga gitu. Jadi kayak gitu. Jadi gimana ya? Kalian harus bertahan dulu lah. Harusnya berjuang dulu bareng-bareng dulu. Nanti kalau emang udah nggak bisa atau udah dalam titik tertinggi itu udah kayaknya kan harus gimana ya, harus saling mengerti. Dan itu sebenarnya itu karena ego sih, kalau mati rasa itu karena ego kan, gitu sih. Aku juga pernah dengar kata-kata ini dari bukan temen sih, dari motivator aku yaitu Mas Unang Satrio Varius. Dia pernah bilang gini, titik tertinggi mencintai seseorang adalah mengikhlaskannya pergi. Itu jadi gitu ya buat yang nanya atau buat kalian semuanya. Dan ya itu sih. How to dealing with toxic relationship. Gimana ya? Aku sih nggak terlalu paham tentang toxic dalam hubungan. Aku nggak terlalu paham. Tapi ya kalau menurut aku sih, kalau toxic ini harusnya dihindarin deh buat kalian yang sekarang lagi punya pacar atau apa. Karena itu awal munculnya toxic itu karena ego. Jadi salah satu ego dari pasangan kalian atau itu lebih tinggi atau lebih memaksa atau lebih apa itu udah namanya toxic sih. Kayak acuh atau nggak peduli itu udah toxic itu namanya. Gitu guys. Jadi caranya buat kalian tuh turunin ego kalian lah. Jadi ego kalian diturunin, harus sama-sama ngertiin pasangan masing-masing dan nggak terlalu menuntut pasangan atau apa. Dan sebisa mungkin kalian bertahan ya. Maksudnya bertahan ini memperbaiki hubungan kalian yang toksik, bukan malah mencari pelampiasan lain untuk menghilangkan toksik. Jangan deh. Sebisa mungkin kalian perbaiki dulu. Kalau emang benar-benar gak bisa, barulah kalian pergi. Tapi kalau masih bisa diperbaiki, kenapa enggak harus bertahan dulu gitu kan. Jadi kita harus satu pemikiran, dia itu adalah orang terakhir yang bakal ada di hidup aku gitu. Jadi kalian harus berpikiran seperti itu. Jadi kalian lebih bisa lebih bisa menghargai suatu hubungan gitu. Jadi nggak main-main sama hubungan gitu sih. Yang penting kalian jangan nyari pelampiasan lain, itu bakal berakar-akar gitu sih. Gimana sih kak rasanya jalanin salah jurusan selama 3 semester? Sebenarnya kalau dibilangin salah jurusan sih enggak ya, mungkin karena kaget dan belum terbiasa aja. Jadi karena kan kalau kita udah masuk ke dalam jurusan itu, mau nggak mau kita harus ngikutin itu dong. Jadi apalagi jurusannya kan yang baik atau yang bagus gitu kan. Jadi ya enggak sih, aku nggak ngerasa salah jurusan, cuman aku belum bisa nerima sepenuhnya aja. Maksudnya nerima sepenuhnya di sini susah tangkap dalam materi-materinya karena kan masih kayak awal banget. Misalnya kan kalau kita suka di geografi, tapi kan kita kuliah di geografi nih. Sedangkan kalau aku sendiri kuliahnya aku sukanya di geografi atau IPS lah, masuk ke IPS, tapi kuliahnya di jurusan yang beda jauh sama di geografi ini gitu, atau di IPS ini gitu. Jadi kalau menurut aku nggak ada salah jurusan sebenarnya, cuman kitanya aja yang belum bisa menerima keadaan sih. Aku sendiri sebenarnya sedikit belum menerima keadaan kalau aku masuk jurusan ini, tapi ya selama berjalannya waktu aku mikir ya ini kayaknya udah yang terbaik gitu. Kalau aku pindah jurusan lagi dan bakal ngulang lagi, kayaknya enggak deh, kayaknya masuk di jurusan ini aja udah bagus dan jurusan ini juga keren, nggak kalah sama yang lainnya gitu. Jadi kenapa enggak kalau kita bisa di jurusan ini dan kita bisa kembangin, kenapa kita harus bilang salah jurusan gitu. Kita bisa kok gitu. Jadi kalian semua yang salah jurusan, yang selalu mikir aku salah jurusan, enggak, kalian harus bisa belajar dan memperdalam ilmu itu. Kalian bisa, nggak ada salah jurusan tuh, nggak ada sebenarnya, cuman kitanya aja, sugesti kita aja gitu sih. Hal paling aneh yang pernah kamu lakuin sepanjang hidup kamu?
ada banyak lan sebenarnya. Tapi salah satunya tuh yang paling dramatis itu ada satu. Jadi aku disuruh nyari semut cewek. Bisa bayangin nggak? Harus cewek. Dan aku suruh nembak semut itu gitu. Itu hal paling aneh itu, karena ada salah satu tantangan dari ya buat mental kita, berani juga sih itu ada salah satu yang aku ikutin, organisasi yang aku ikutin itu kayak gitu. Jadi aku suruh nyari semut dan aku suruh nembak dia gitu. Dan dari situ aku yakin aku pedenya minta ampun dong, karena aku dulu kan pucek boy. Ya pede banget sumpah. Jadi hal yang terakhir itu aku pernah gombalin dan ngajak pacaran sama semut. Itu bucin itu apa kak? Bucin itu apa ya? Karena setiap orang itu mendefinisikan bucin itu beda-beda. Karena bucin itu singkatan ya, budak cinta ya. Tapi kita nggak boleh bilang itu budak, itu enggak sih. Bucin itu lebih ke perhatian yang sangat berlebihan kayaknya. Iya nggak sih? Perhatiannya sangat berlebihan atau yang over tapi menyenangkan. Karena bucin itu orang lain lihat bucin itu alay, tapi kalau kita yang ngerasain kita bucin itu biasa aja gitu. Karena pandangan orang lain dan pandangan kita tuh beda tentang bucin. Jadi gitu. Jadi bucin itu lebih ke suka yang berlebihan, cinta yang berlebihan, bukan cinta berlebihan sih, sayang yang berlebihan lah. Jadi kita kayak bucin banget sih kamu, upload foto setiap hari terus, nanti kalau putus malu loh. Nah itu bucin gitu. Kamu apalagi bucin tuh kamu beliin sesuatu kayak beliin es krim gitu kan, itu udah bucin. Itu gitu udah bilang bucin gitu. Hal kecil aja bucin gitu. Ngucapin selamat malam sampai panjang, selamat malam, mimpi indah, itu udah bucin. Gombal udah bucin. Susah seneng 2020 apa aja kak? Nice question. Jadi susah senengnya banyak sih. Yang 2020 ini kan corona dan kuliah aku juga kayak daring gitu. Jadi nggak maksimal dapetin materinya dan gimana ya, pokoknya gitulah. Dan di 2020 ini aku belajar banyak banget arti dari kehilangan sebenarnya. Yang pertama kehilangan waktu sama teman-teman aku kuliah atau sama orang terdekat aku. Tapi alhamdulillahnya yang bersyukur banget aku bisa kumpul sama keluarga aku, karena dari kecil kan, dari TK mungkin bahkan aku tuh gimana ya, jarang ketemu sama orang tua gitu. Ketemu orang tua setahun sekali, 2 tahun sekali, nggak terlalu pasti sih. Karena itu aku bersyukur banget bisa kumpul bareng satu rumah gitu. Itu udah hal yang itu yang bakal aku seneng banget itu. Dan yang paling dramatis sih aku enggak dramatis sih. Aku dari 2020 banyak kenangan yang itu sangat indah banget, dan itu nggak bakal aku lupain, dan itu bakal hal yang sangat wah banget, dan bakal abadi di kenangan gitu kan. Abadi di kenangan nggak tuh. dan dari 2020 ini juga aku kehilangan orang yang aku sayang, yang aku kira bakal berlanjut di 2021. Itu sih. Jadi sebenarnya susah senangnya 50-50, tapi yang buat kehilangan orangnya aku sayang itu sangat, aku gimana ya kayak gitulah, kalian ngerti sendiri kan. Oke guys, ini pertanyaan dari aku sendiri ya, dari diri aku sendiri. Tiba-tiba muncul pertanyaan kayak gini, pertanyaan yang bilang apa sih resolusi dan buat kedepannya di 2021. Oke, ini pertanyaan dari diri aku sendiri ya, dan aku di sini kayak bakal jawab pertanyaan aku sendiri sih. Aneh sih ya, nanya pertanyaan aku sendiri gitu. Jadi resolusi yang bakal aku capai di sini, aku bakal menjadi orang yang lebih baik dari yang 2020 ini, dan bakal selalu stay di YouTube ini, dan aku bakal upload terus di YouTube ini. Dan yang pasti aku bakal jadi yang lebih baik sih, pasti sih itu. Dan yang pasti aku bakal terus berkarya di YouTube ini gitu. Dan aku masih berharap pada seseorang. Nah itu, aku masih berharap sama seseorang di 2021. Tuh ya, ini gitu aja sih, nggak banyak. Dan aku pengennya corona ini cepat selesai, jadi kita bisa kuliah offline. Yang kalian yang belum pernah
kuliah offline, kalian semangat ya, kan bakal kuliah offline karena ya gimana ya, kuliah offline sama online tuh beda. Jadi sensasi ketemu sama temen-temennya beda, ketemu banyak cewek-cewek beda gitu. Pokoknya ketemu orang yang cantik-cantik ganteng-ganteng itu waktu di offline. Kalau di online ini mungkin ada beberapa dari kalian yang udah kuliah offline kan, tapi kan nggak semua teman-teman kalian datang gitu. Jadi kalian nggak bisa nggak bisa menilai ini baik apa enggak. Kalian bakal bisa nilai teman kalian nanti kalau udah setengah tahun deh, 1 semester atau enggak, udah 1 tahun, jadi udah 2 semester, kalian bisa tahu watak dari orang ini, dan orang ini gitu. Dan buat kalian yang sekarang lagi kuliah, semangat ya. Jadi ini waktu punya UAS-UASnya nih, UAS, UTS, terus UAS ya, UAS. Semoga kalian dapat nilai IP yang bagus, amin. Oke guys, kayaknya itu aja, dan tantangannya udah aku selesaiin ya tentang Q&A ini, dan aku jawab di channel aku ini. Dan jangan lupa ya guys buat like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua biar video ini banyak yang nonton dan bermanfaat buat kalian semua. Dan yang pasti nanti yang nanya-nanya di Q&A ini bakal aku tulis di deskripsi IG-nya. Jadi kalian bisa cek aja sendiri orang-orangnya, siapa aja nanya, kalian bisa cek ke situ. Oke. Jumpa lagi di next video. Jangan kemana-mana guys ya. Pantengin terus channel Vini Papa.